Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu inti dari iman Kristiani adalah permenungan akan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Cukup sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dan tidak boleh kita uraikan atau kita renungkan. Pasti tidak akan bisa dengan penuh dipahami, tetapi bisa dengan penuh dipercayai dan diimani. Permenungan akan Tritunggal atau misteri Tritunggal yang Maha Kudus biasanya akan memasukkan kita pada 3 kelompok besar reaksi yang berbeda-beda. Yang pertama, kebanyakan orang akan sulit memahami dan sampai akhir akan tetap sulit memahami, lalu akhirnya tidak percaya pada misteri Tritunggal ini. Tetapi yang kedua, ada kelompok orang yang merasa paham atau sedikit paham tetapi tidak bisa menerangkan. Pokoknya saya paham, ya kan? Misalnya seperti kalau kita ditanya cinta itu apa, disuruh jawab nggak tahu, tapi saya tahu pokoknya, nggak usah ditanya, saya paham. Tetapi juga ada sekelompok orang, dan ini biasanya yang paling besar, tidak paham tetapi percaya. Lalu kalau ditanya misalnya kita orang Katolik itu ada di mana? Biasanya kita ada di kelompok yang nomor 2 dan 3. Paham tetapi tidak bisa menjelaskan, atau saya tidak paham tetapi saya tetap percaya dan saya tetap menjadi orang Katolik yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman akan Allah Tritunggal itu sebenarnya mengungkapkan kepercayaan kita pada satu Allah yang hadir dalam 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah yang seringkali kita imani dan kita lakukan setiap saat. Bahkan menjadi kebiasaan kita, misalnya yang sederhana ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan biasanya kita melakukannya dengan mantap. Lalu kita boleh merenungkan permenungan akan Tritunggal yang Maha Kudus itu muncul dari mana sih? Atau sebenarnya mau merenungkan tentang apa? Misteri Tritunggal yang Maha Kudus sebenarnya mau merenungkan 2 hal pokok. Kita sebagai orang Katolik harus berani merenungkan ini. Yang pertama, permenungan ini berasal dari permenungan tentang Allah yang hidup. Lalu yang kedua, muncul dari permenungan tentang Allah yang mengasihi atau Allah yang mencipta. Dari mana ini berasal? Tentunya dari pengalaman kita. Dari sesuatu yang dialami dari zaman ke zaman, akhirnya direnungkan bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang mencintai kita. Dari kehidupan yang kita lihat nyata, ada sesuatu yang teratur, rapi, indah. Tentunya ada yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan itu ternyata tidak begitu saja membiarkan segala sesuatu yang baik itu. Sudah saya ciptakan, selesai. Tetapi ternyata Allah yang hidup itu tetap mencintai kita. Bukan hanya mencintai kita, tetapi juga menebus kita ketika kita jatuh dalam dosa dan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa ini sangat sulit untuk dipahami? Pertama-tama kita harus tetap menyadari bahwa akal budi kita yang terbatas tentunya tidak akan bisa memahami Allah yang tak terbatas itu. Tetapi kita boleh yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, perwahyuan Allah itu membuat kita yakin bahwa memang Allah itu sendiri yang minta dikenali oleh kita.
Maka Allah sendiri yang mewahyukan diri supaya kita kenal siapa Allah itu. Maka kita bisa merumuskan sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang mengasihi kita. Itulah maka kita bisa merenungkan kehadiran Allah dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu selanjutnya mari kita renungkan bahwa permenungan akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu bukan buatan-buatan manusia semata. Karena kita juga meyakini bahwa Yesus yang kita akui sebagai Tuhan itu mengajarkannya kepada kita. Dia menyebut Allah sebagai Bapa. Maka kita juga menyebut Allah itu sebagai Bapa. Dan sebelum dia kembali kepada Bapanya, dia menyebut Roh Kudus. Dia menjanjikan Roh Kudus. Dan kita sebut sebagai Allah Roh Kudus. Maka dengan lengkap kemudian kita mengenal Allah itu sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan tentang Allah Tritunggal atau iman akan Allah Tritunggal, sebenarnya kita tetap menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu. Tetapi mari kita juga berani memikirkan dan merenungkan, satu itu tidak sama dengan tunggal mutlak, absolut. Satu itu bisa jadi jamak. Mari kita lihat misalnya, kita bisa menerima istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu kan satu, tapi satu itu bukan tunggal mutlak, absolut. Karena ada begitu banyak hal yang berbeda-beda, maka kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi misalnya kita juga ingat akan konsep air, udara, api, angin. Kita tidak pernah mengatakan satu angin, satu air, ya kan? Atau satu udara. Walaupun kita tahu bahwa itu jamak gitu. Walaupun itu misalnya semangkok, seember, selautan gitu, kita tetap mengatakan itu air. Hanya mungkin sebutannya air laut atau air sumur dan sebagainya. Maka misalnya juga konsep tentang Allah Roh Kudus itu juga bisa kita pahami. Allah Roh Kudus atau roh Allah itu juga sering digambarkan seperti angin yang tidak kelihatan tetapi mampu dirasakan. Maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa Allah selalu hadir untuk menyertai kehidupan kita dalam berbagai cara. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga merenungkan satu hal. Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan mencintai, mungkin juga ada yang bertanya, apakah Allah bisa mati? Ini berkaitan dengan Yesus yang juga mati di kayu salib. Allah itu tidak bisa mati. Tetapi kita juga percaya bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Maka ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia mengalami persis situasi yang sama dengan kita, perkembangan yang sama, dari bayi sampai dewasa. Enggak bisa dia dari bayi lompat begitu. Maka termasuk juga mengalami kematian. Tetapi kemudian dalam kebangkitannya akhirnya dinyatakan bahwa dia bukan hanya 100% manusia, tetapi dia adalah 100% Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita berani merenungkan. Iman ini sudah direnungkan, direfleksikan begitu lama, dan ini bukan buatan-buatan kita manusia biasa. Allah memang berusaha mengenalkan diri kepada kita, dan kita berusaha mengenal Allah, dan itu sesuatu yang benar. Maka akhirnya kita bisa mengenal sekali lagi, Allah bagi kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang mencintai, yang kita kenal kemudian sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kalau setiap saat kita menyebut pribadi Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya dalam tanda salib, berarti kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah yang mencintai kita hadir dalam tiga pribadi itu, dan kita berusaha untuk membalas kasih Allah itu dalam setiap saat kehidupan kita. Maka mari kita persembahkan hidup kita
dalam penyertaan pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Puji Tuhan itu